Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dengan saya, Toto Andrianto. Hari ini saya akan membahas tentang iman seorang perwira. Tetapi sebelum kita sharing, mari Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati kami semua. Kami mau belajar firman-Mu, biar hikmat daripada Allah mengajar kami dan kami melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya membahas tentang iman seorang perwira. Seringkali kita sebagai orang percaya kurang memiliki iman atau kurang memiliki kemampuan kekuatan untuk meyakini janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, kemudian iman kita lemah, iman kita mundur. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan tidak mendengar doa kita. Nah, hari ini yang menarik Bapak Ibu, di mana ada seorang perwira yang memiliki iman yang luar biasa. Saya akan bacakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, hamba seorang perwira ini sakit keras dan hampir mati. Bisa dikatakan sudah sekarat dan tidak ada lagi pengharapan. Saya percaya kalau dia memiliki seorang hamba dan hamba ini sangat dihargainya, perwira ini sudah berusaha untuk membawa berobat ke tempat-tempat yang terbaik, ke dokter yang terbaik, ke tabib yang terbaik, atau kalau sekarang ke rumah sakit yang terbaik. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa hamba yang sangat dihargainya ini adalah itu sedang sakit keras dan hampir mati. Boleh dikatakan bahwa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi pertolongan. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, jadi mendengar tentang Yesus, kemudian ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Dia minta tolong supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Dia sudah berusaha, Bapak Ibu, dia berusaha, dan ketika dia mendengar tentang Yesus, dia juga berusaha untuk bisa meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Dengan sangat meminta pertolongan, katanya. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia tadi meminta tua-tua Yahudi untuk datang, meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, dan ketika Yesus akan datang dan akan menuju ke rumahnya, kemudian ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, dan kemudian dia menyuruh lagi sahabat-sahabatnya, dikatakan, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Kemudian dia berubah, Yesus, janganlah datang. Aku tidak layak menerima Yesus datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata. Menarik Bapak Ibu, tadinya dia minta tolong supaya Yesus datang, dan ketika Yesus datang, kemudian dia mengatakan, Yesus, janganlah datang, aku tidak layak. Sebab itu juga aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia mengerti. Dia sadar akan kehidupannya, dia akan sadar akan kepribadiannya, di mana bahwa hidupnya tidak layak untuk datang. Tetapi dia mengatakan yang menarik melalui sahabat-sahabatnya kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ingat Bapak Ibu, di sini belum ada terjadi perjumpaan antara Yesus dengan perwira. Ini masih perantara. Pertama, perantaranya adalah tua-tua Yahudi, dan yang kedua adalah perantaranya sahabat-sahabatnya. Tetapi dia memiliki iman.
Si seorang perwira ini memiliki iman. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki iman. Yesus bisa menyembuhkan. Kemudian dia hanya memberi pesan kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa dia memberi pesan? Memberi pesan melalui sahabat-sahabatnya karena dia menganggap dirinya tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi dia percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Dia berkata melalui sahabat-sahabatnya kepada Tuhan, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Seorang perwira ini dia menganggap bahwa dia adalah bawahan. Dia seorang bawahan, dia seorang yang harus menghargai Tuhan sepenuhnya. Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Tuhan adalah, Yesus itu adalah yang terutama, yang di atas dia. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Menarik Bapak Ibu, belum terjadi perjumpaan antara Yesus dengan perwira. Belum terjadi perjumpaan antara Yesus dengan hamba dari perwira. Hamba yang sakit itu. Belum terjadi perjumpaan. Tetapi perwira ini memiliki iman. Katakan saja sepatah kata dari Yesus, maka hambaku akan sembuh. Dan kalau kita lihat, perwira ini memiliki iman di mana dia percaya apa yang dikatakan Yesus, sekalipun saat itu dia belum melihat Yesus. Dia percaya. Nah Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya sekarang, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta anugerahnya. Setiap kita ibadah Bapak Ibu, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memberikan pesannya kepada kita. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Ketika kita pegang firman Tuhan itu, walaupun hanya sepatah kata saja, itu akan mengubah kehidupan kita. Itu akan mengubah apapun yang kita hadapi. Ketika hamba ini menghadapi pergumulan, perwira ini menghadapi pergumulan di mana hamba yang sangat dihargainya ini sakit keras dan sudah hampir mati. Tapi dia berusaha untuk kesembuhan hambanya. Dia meminta pertolongan kepada Yesus. Dia belum berjumpa dengan Yesus, tetapi dia mengatakan, Tuhan, katakan saja, Yesus katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita perlu memiliki iman Bapak Ibu, walaupun kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami firman-Nya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan rema, kita mendapatkan firman Tuhan. Dan firman itu yang akan menguatkan, meneguhkan kita. Apapun Bapak Ibu masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, dan kemudian kita mengatakan, Tuhan, kata Tuhan Yesus, lepaskanlah firman Tuhan. Lepaskan firman Tuhan buat aku hari ini Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka itu akan mengubah hidup kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami kehidupan ekonomi yang sulit, pekerjaan yang sulit, susah mencari pekerjaan, atau hal yang lain Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami penyakit yang sulit. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah kepada Engkau. Aku menyerah kepada Engkau Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan firman-Nya kepada kita. Firman-Nya itu akan jadi dalam hidup kita. Firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, itu pasti akan digenapi. Pasti akan ditepati bagi kita. Jadi kita hanya perlu sepatah kata dari firman Tuhan. Kita hanya perlu firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan mengubah kita. Firman Tuhan akan mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang sulit menjadi mudah.
Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah, bagi kita yang percaya. Dari yang mustahil menjadi mungkin, menjadi iya dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata tidak mungkin kita menerima pertolongan, tetapi ketika Tuhan lepaskan firman-Nya atas kita, maka terjadi mukjizat dalam hidup kita, terjadi terobosan dalam hidup kita, terjadi hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita. Mari Bapak Ibu, milikilah iman seperti seorang perwira ini, seorang perwira di Kapernaum. Dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi dia percaya kepada firman Tuhan. Di situ mukjizat itu akan terjadi. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita menghadapi pergumulan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Maka itu akan jadi. Walaupun belum terjadi Bapak Ibu, tetaplah percaya. Percaya, pasti akan terjadi. Belum ada perjumpaan antara Yesus dengan perwira di Kapernaum, tetapi hanya melalui perantara. Belum ada perjumpaan antara Yesus dengan hamba dari perwira ini yang sakit. Tetapi ketika dilepaskan firman Tuhan, terjadilah mukjizat kesembuhan buat hamba yang sakit itu. Ketika Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan pergumulan yang berat, Tuhan lepaskan firman Tuhan bagi kita, maka terjadilah perubahan yang besar dalam hidup kita. Satu firman Tuhan, sepatah kata dari Tuhan akan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, menjadi diberkati dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu diberkati semua hari ini. Saya percaya sharing singkat ini memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan berkati kami semua yang melihat siaran ini. Berkati kami, biarlah kami memiliki iman seperti seorang perwira yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami percaya dengan firman Tuhan, kami melihat mukjizat, terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.